Sehat ya? Alhamdulillah. Yoi. Harusnya sehat ya semuanya ya. Sehat semua dong harusnya. Masih ketemu lagi minggu ini ya. Minggu lagi. Minggu ini ini. Ketemu lagi. Bahas apa kita hari ini, Jo? Hari ini bahas tentang apa ya? Dunia persyaudian namanya. Persyaudian. Jadi kalau kalian tahu, bukan tahu ya, pernah datang atau sebuah pernah event. pernah nonton event itu yang endingnya sukses, ada kembang api gitu kan? Lancar. Lu bisa nikmati. Nikmati. Lu bisa sambil pacaran. Yoi. Semuanya gitu. Nah, kalian nggak tahu di belakang kesuksesan acara itu ada tangan dingin show manajemen tim Ya. buat ngelancarin itu semua. The man behind the scene. The man behind the scene. Atau bahasanya itu apa ya? Backstage people. Backstage people. Yoi. Hari ini Jo kita undang Mr. Ari. Mr. Ari ini dari A to Z Management Jo. Atos. Atos Manajemen. Jadi Atos Manajemen ini teman-teman itu pasti sudah tahu. Semuanya harus tahu ya. Yoi. Pasti udah pernah pakai jasanya dia. Kalau Kalau pakai jasa Atos ini pasti acara selesai. Smooth. Sukses. Gak Iya kan? perlu khawatir lagi deh. Iya. Lu tinggal kasih brief, real jalanin, udah, lu tinggal bisa duduk santai, man. Kelar. Sampai dengan minus komplain klien. Yoi, pasti. Yoi. Bang Ariel apa kabar? Alhamdulillah Bang Alvin, Alhamdulillah. Bang Rejo. Sehat ya? Alhamdulillah. Sakit dikit. Sakit dikit ya. Dompet sih pasti ya. Yoi. Dompet itu penyakit semua anak event deh kayaknya. Anak Enggak lah. Untuk kita anak YouTube ya. Bang Ariel. Ya. Pertanyaan dasar nih, Jo. Yoi. Kenapa Bang Ariel pilih menjadi show management? Oke. Karena gini, belum selesai Bang. Belum selesai ya. Karena excited ini. Karena gini, tidak banyak yang memilih pekerjaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, knowledge-nya pasti susah, Jo. Nah, Di kuliah nggak ada. nggak ada. Di tongkrongan juga nggak ada. Pasti. Apalagi di lorong-lorong kayak teman gua, Nana tuh suka nongkrong di lorong tuh nggak mungkin ada. Karena gini ya, benar kata Kevin juga ya. Jadi memang kenapa sih Bang Haril tertarik di menjadi seorang show director? Oke. Bang Haril seorang show director ya. Jadi lu tahu. Jadi kan dunia event tuh anak-anak malah gue pengen bikin IO. Yo, Ketimbang Bang Haril lebih milih jadi show director. show Kenapa, director. Bang? Oke, jadi Kenapa nggak ini deh, nggak apa? Gue excited deh. Kenapa nggak bikin IO, bro? kenapa ini? Menyaingi teman-teman yang lain IO, bro. Oke. Gitu. Jadi gini, kalau awalnya sih awal tertarik dengan dunia show management itu, dulu awalnya waktu kenal di dunia IO, pernah ikut handle beberapa event yang live di televisi nasional. Oke. Waktu itu di Global TV sama RCTI itu. Tuh, nasional. Itu ya nasional ya. Yo, Tapi waktu itu sebagai kru dan LO. dan LO waktu itu Dan waktu yang di Global jadi kru, yang di RCTI jadi LO. Waktu itu pegang Mulan Jamila. Jadi, bro. Jadi Mulan Jamila. Lagi hot-hotnya kemarin ya. Masih lagi Itu lagi up-upnya Mulan Jamila. Oke. Nah, terus di situ kan kalau kita lihat broadcast yang live, itu kan seru tuh. Seru. Kadang kan kita di TV lihat kayak anteng-anteng aja ya. Yoi. Kita nggak tahu di balik itu tuh orang-orang tuh udah kayak Kacau apa gitu, koordinasi. sana sini gimana? lari sana ini gitu kan. Yoi. Trouble yang terjadi di situ gitu kan. Nah, awalnya sih dari lihat tampilan dulu nih, kayaknya orang-orang yang handle stage itu keren gitu kan. Headset gede. Berawal dari keren nih, Jo. Ini keren dulu ya. Yoi. Aku ngeliatnya keren dulu tuh. Oke. Ngeliatnya keren dulu. Dan juga kemarin juga Basic sempat jadi anak band kan. Oke. John, ini dulu anak band, John. Basis terbaik. Basis terbaik Palembang, John. Cricket Cirping. Yoi. Oke, jadi kalau manggung kan kadang kita ngerasain lightingnya keren gitu kan. Terus MC-nya membawa audiens gitu kan, kontrol audiensnya keren gitu kan. Nah, awalnya sih dari situ, Bang. Oke. Awalnya dari tertariknya tuh dari situ. Jadi coba-coba belajar nanya-nanya gitu kan. Terus bantuin jadi kru-kru. Nah, akhirnya beberapa kali waktu itu dipercaya oleh teman-teman IO, nih coba bantuin handle ini. Oke. Akhirnya diseriusin
sampai sekarang gitu. Nah, kenapa? Pertanyaannya tadi kenapa memilih dunia ini gitu? Memilih dunia ini. Ya. Oke, sebelumnya ini disclaimer dulu. Mungkin sebelum saya itu banyak, Bang. Sebelum di atasku tuh banyak yang udah duluan di dunia ini gitu kan. Ada juga. Ada Bang, ada beberapa senior lah ya aku bilangnya. Tapi mereka tidak punya company guys. Iya. Nah, makanya mereka mungkin enggak, pada saat itu pemikiran mereka ya ini nggak menjanjikan. Sebenarnya nggak menjanjikan gitu kan. Nih. Padahal mobil nyawanya padahal nyawanya event itu di sini gitu. Iya. Gitu kan, nyawa event itu di dunia show management ini. Show management ya. Jadi kalau memang produksinya udah bagus, sudah hebat, waktu runningnya kacau balau, wah, itu selesai lah. fail jadinya. Kelar lah tagihan-tagihannya. Nggak dibayar, bisa nggak dibayar. Pilihannya dipotong, dibayar, nggak dibayar atau dibayar tapi lama. Lama, itu kan kasihan. Itu bahaya banget ya. Itu bahaya. Nah, terus yang kedua, pertanyaan tadi kenapa nggak buka IO? Kenapa nggak buka IO? Kan IO duitnya lebih banyak. Menjanjikan. Benar. Gitu kan? Cuma kadang-kadang gini, kenapa nggak buka IO? Persaingan IO di Palembang ini udah lumayan ketat nih. Ketat. Persaingan IO di dunia, persaingan IO di Palembang ini itu udah ketat banget. Udah banyak. Dan enak kalau kita bersaing itu sehat. Bersaingnya sehat dan nggak baper gitu loh. Kadang ada IO yang bersaing karena dia ini newbie, IO yang newbie ini konsepnya bagus, budgetnya oke, menang. Nah, IO yang ini tadi kadang-kadang ngerasa jadi kalau lu baper sama pacar lu aja, John. Benar. Jangan isi baper jangan ya. Kalau aku orangnya malas yang kayak gitu. Malas. Jadi daripada aku bersaing-saing nantinya ya oke lah kalau misalnya kita kalah kan udah santai aja ya. Berarti lu kayak iya. Siapapun IO-nya, show dia. Itu alasan yang utama, Bang. Jadi alasan yang paling utama adalah aku juga mikir daripada aku bersaing nanti yang akhirnya menimbulkan gesekan gitu ya, teman-temanan juga gitu. Lebih baik aku membuka sesuatu yang memang aku bisa masuk. Semuanya gitu loh. Jadi segala lini masuk. Semua lini aku bisa masuk gitu loh. Jadi lu mau IO-nya yang ini kita bisa masuk. IO ini bisa masuk. Yang ini berantem bodo amat. Kita masuk semua gitu kan. Yang penting kita tetap netral gitu. Celah itu jadi dilihat sama Bang Ariel. Ya, betul. Tapi memang benar kayak lu bilang tadi ya. Memang mungkin yang kemarin sebelum Bang Ariel mungkin ada atau banyak lah gitu. Banyak. Memang lagi mungkin mereka tidak benar-benar atau mungkin ya itu yang sering kita bahas sama Bang Evi ya. Maksudnya sama teman-teman yang kemarin juga. Kenapa sih hampir orang-orang ternyata yang punya kemampuan tapi kok tidak berani misalnya itu buat expose dirinya sendiri atau untuk tetap belajar lebih banyak lagi, menggali lebih dalam lagi agar emang jadi seorang yang expert bisa dibilang kayak gitu. Padahal punya kemampuan. Iya, benar. Memang banyak sih kalau aku nilai yang dulu-dulu itu luar biasa, Bang. Luar biasa ya. Pengetahuan akan audionya luar Bagus. biasa. Pengetahuan akan video, pokoknya sistem ya. Kita bicaranya sistemnya, sistem audio, sistem video. Semua tuh mereka jago, Bang. Aku tuh sampai kalau ngeliat wah gila ya. Karena tahu ya frekuensi gini-gini kan. Wah gila ya. Tapi aku nggak ngerti ya kenapa mereka tidak mau meneruskan itu di bidang ini gitu kan. Mungkin karena itu tadi ya, mungkin kayak kita bilang tadi IO duitnya lebih besar. Nah, mungkin mereka lebih suka yang sekali tangkep gede bisa santai. Nah, kalau aku beda. Kalau aku mending ya kita dapetnya standar tapi sering gitu loh. Jadi minggu ini IO quantity ya? Minggu ini quantity jadi kan. Jadi quantity mainnya. Jadwalnya banyak John nomor ini. Hampir full ya kelihatannya ya. Tapi emang bener gini ya, balik ke Bang Ariel tadi juga. Arti kan sesuatu hal itu apapun itu ya, kalau emang harus diseriusi dan konsisten pasti. Iya benar. Akhirnya bisa jadi sesuatu hal yang besar gitu kan. Ya. Benar. Acara lu pengen lancar, kontak Bang Ariel ini IG-nya di sini nih. Lu masih follow IG Bang Ariel. Masih follow IG Bang Ariel. Jadi satu lagi sih sebenarnya
mungkin dari mereka tuh takut salah sih bang. Takut salah kan, mungkin nggak mau belajar mungkin bisa jadi nggak mau belajar dari kesalahan dan juga takut salah, mungkin karena merasa mungkin sudah wah aku kalau salah nanti malu gitu kan. Artinya sebenarnya nggak usah takut malu sih gitu kan. Ya semua juga pasti pernah salah gitu kan. Tapi kan yang penting sebenarnya adalah komunikasi kali ya. Bener ngobrol lah gitu kan. Kayaknya sih nggak bakal bisa langsung, orang juga kayaknya nggak mungkin bisa langsung nyalahin gitu kan. Bisa. Karena kan awalnya pasti kalau nggak ada komunikasi pasti nggak akan jalan. Betul. Gitu. Kalau tiba-tiba langsung marah-marah, artinya kan kediri lagi. Oh berarti ada hal yang dilakukan berarti tidak dengan komunikasi atau komunikasi. Jadi kayak aku pernah di suatu event. Sebenarnya ini event TV tapi off air. Jadi mereka tur ke beberapa kota. Yang pegang itu memang orang-orang TV juga bang. Nah jadi waktu itu dipercaya untuk runningin itu. Aku nggak tahu nih kalau ini orang TV gitu kan. Udah di briefing di kantor IO-nya bla 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 gini. Oh kita nangkep kan ya gini. Oh ya oke. Terakhir yang si PO-nya lah ya, yang dari pusatnya ngomong, Saudinya nanti kita ngobrol ya berdua ya. Akhirnya ngobrol. Ril, aku minta kamu besok explore aja diri kamu gitu loh. Jangan takut salah. Yang kemarin di kota A katanya itu begitu tahu aku orang TV dari ini itu jiper langsung down gitu kan. Langsung takut salah gitu kan. Akhirnya dia tidak berani mengeksplor gitu kan. Salah ilmu. Iya, jadi udah kalah mental dulu. Kalau aku waktu itu justru ya udah bang, challenge. Jadi tapi lu jangan ini ya, kalau aku nanya-nanya gitu kan jangan sebel ya. Kalau misalnya ini aku lebih suka yang kayak gitu katanya. Jatuhnya fair dong kalau kayak gitu terjadi emang enak kayak gitu. Jadi mereka punya standar, kita punya standar. Kita samain gitu kan. Sama nggak nih? Apa standar kita masih terlalu rendah buat mereka? Untuk nyampe ke standar mereka harus ngapain sih? Satu frame dong. Satu frame. Kalau mau Maulana nggak bisa satu frame. Nggak bisa. Dia pakai standar motor. Satu frame satu frekuensi. Jadi udah kalau udah kayak gitu mah. Oke, artinya ini tadi menurut Bang Aril dong. Gue mau tanya lagi, Om Aril, Bang atau Om, gue panggil bebas ya gitu. Asal jangan yang aja. Asal jangan. Beb. Setahu lu di Palembang ini ada berapa sih yang kerjaan kayak lu? Setauku ya. Setauku itu ada beberapa sih. Cuman antara masih ada dan tiada. Masih bingung mereka tuh mau ke situ atau enggak? Iya, mau. Belum ada arahnya yang tepat ya. Artinya aku tuh mencari karakter ya. Kalau kayak aku kan mencari karakter. Jadi orang tuh kalau ngelihat aku nggak mencari cinta lagi ya gitu ya. Cukup dulu. Oke, itu dulu aja. Kalau kita kan sebenarnya kalau aku pribadi karakter tuh penting banget. Dalam hidup tuh karakter tuh penting. Jadi begitu orang ngelihat kita itu si A adalah ini gitu loh. Dia tuh jagonya ini gitu loh. Walaupun sebenarnya nggak jago-jago banget kan. Tapi minimal karakter kita tuh udah dapet. Orang tuh kalau ngelihat kita, ini orang ini gitu kan. Nah, dibanding kalau orang tuh dia ini apa sih sebenarnya, besok di event ini jadi ini, besok di event ini jadi ini, terus di event ini jadi ini, kan bingung orang kan. Itu LMGA, lu mau gua ada. Bisa semua gitu kan. Jadi kan dengan membentuk karakter akan menimbulkan value, menimbulkan nilai untuk kita gitu. Lu punya nilai. Matematikanya gitu gitu ya. Jadi karakternya udah karakternya kuat, value-nya nongol. Kalau orang lihat kita tuh, ini harus ada segini nih, nilainya harus ada minimal segini. Tapi harusnya diawali dengan yang nothing tulus dulu kali ya Bang. Harus. Enggak muluk-muluk kali ya. Jangan. Jadi itu tadi, makanya dalam pembentukan karakter jangan memikirkan value dulu. Karena value ini bonus, Bang. Bonus. Teman-teman. Ini kata-kata bijak dari Om Aril harus dengerin kawan-kawan. Jadi kalau kita dari awal udah membentuk karakter terus mikirin value, selesai lah. Kacau. Nggak dapet. Lu value-nya lu udah gede tapi karakter lu nggak punya kan? Nggak punya. Susah juga. Lu paling value lu gede, cuma lu nggak punya karakter kan? Anjing. Iya. Jadi apa? Belum banget sih. Sedikit cerita E to Z juga. Nih teman-teman, E to Z apa gitu kan? Namanya E to Z Bang. Jadi dulu sering ditanya kan kalau event, lu nama timnya apa sih? Iya. Bingung kan? Gak mungkin kita jawab Aril and Friend. Kayak band. Kayak home-band gitu kan. Aril and Friend lo kan lucu. Home-band. Kayak home-band kan.
atau apa. Jadi mikirnya apa namanya gitu kan. Mikirnya akhirnya ini aja sih kayak mikir lagi nonton apa gitu kan, kayak ada dia tuh ngomong orangnya A to Z, keren nih kayaknya A to Z gitu kan. Terus dapat nih A to Z, A sampai Z gitu kan. Sekarang mikirin filosofi gitu kan. Itu apa gitu kan? Jadi jangan capek nanyanya nanti nama tim lo apa? A to Z, atau atas A to Z. Udah. Artinya apa? Mulai krik. Jangan. Dipikirin lagi. Jadi filosofinya A to Z adalah sebenarnya lebih ke lu mau event A sampai Z, kita siap bantuin. Kita yang jalanin. Kita jalanin deh. Lu mau eventnya jenisnya apa? Dari jenis A sampai jenis Z, kita siapin. Kita bantuin gitu loh. Itu filosofinya. Jadi filosofinya A to Z, man. Jadi emang sebenarnya A to Z sendiri tuh tidak langsung muncul kan Bang dari awal kan Bang. Inspirasi lah ya. Inspirasi. Jadi awalnya kan juga personal sih. Orang kan lebih banyak mengenal saya dan tim itu personal. Jadi lebih banyak mengenal ke sayanya. Jadi tim masih belum terblow up gitu loh. Makanya jadi sekarang masih agak susah untuk misalnya memecah jadi beberapa tim. Tapi itu salah satu langkah yang bagus sih. Iya. Langkah yang bagus maksudnya buat pengembangan ya, terutama tim-tim juga gitu. Jadi akhirnya biar bisa lebih dikenal orang. Tanpa Arin misalnya A to Z juga, kalau misalkan ada Arin yang misalkan dengan satu event A, bisa dibagi ke tim yang lain B gitu. Jadi akhirnya bisa lebih berkembang lagi gitu kan. Dan bisa nambah 3 lagi mobilnya, men. Alhamdulillah sih kemarin sebelum kita kena pandemi dapat mobil. Bukan. Kita sudah bisa mulai membagi menjadi waktu itu 3 tim. 3 tim langsung jalan ya, 3 tim di hari yang sama. Waktu itu saya jalan ke Tanjung Enim. Tim ada yang di Palembang 2. Di hari yang sama. Tapi tetap ada konter Bang Ariel kan. Harus tetap. Jadi walaupun saya nggak di situ, tetap kisinya di aku Bang. Jadi kalau misalnya rohnya ada gitu kan. Skripnya mana? Coba kirim dulu, baca dulu. Oh ini ganti ini kayak gini. Tapi memang gini. Kan udah kalau ngomong udah ngebentuk tim ya, artinya kan lu harus menyamakan standar pekerjaan gitu. Wajib. Dan itu memang selain menyamakan standar, ya semua sih Bang. Standar itu selain dari taste, kemudian cara menghandle eventnya, properti dan peralatan pun harus disamakan standarnya. Artinya itu jadi kualitas lu. Benar. Ketika kita pakai laptop A, timku yang di sini juga harus sama laptopnya. Speknya sama gitu kan. Speknya harus sama. Biar nggak kacau balau. Biar nggak kacau balau. Karena itu pernah kejadian dulu. Aku pernah bagi 2 tim. Di sini laptopnya A, ini spek yang laptop ini B. Itu kacau balau. Kacau balau itu karena tiba-tiba error. Somethingnya karena nggak pernah kita tahu kan yang terjadi di saat show gitu kan Bang ya. Benar. Jadi gitu. Jadi memang aku ke tim juga selalu memberikan challenge. Aku nggak selalu meminta kalian di sana, aku di sini gitu. Maksudnya kalian pengen di FOH silakan gitu loh. Aku di state gitu loh. Atau aku di floor, aku di mana silakan gitu. Tinggal kalian harus bertanggung jawab atas apa yang kalian pilih. Gitu. Tanggung jawab yang penting Jor. Tanggung jawab. Jangan ketika aku udah handle FOH. Ketika siap ya, Panfer 3, 2, 1. Kacau, udah kacau. Bingung. Lagi kan gitu kan. Jadi floor yang bingung dong. Iya, nanti yang di state dan floor mana ini gitu kan. Betul. Karena Q-nya dari sana, Q-nya dari sana gitu. Benar. Bang, itu kan kemarin tuh, muncrat gua. Itu kan kemarin tuh pandemi ini nih. Kondisi sekarang. Gua nggak mau ngobrol tentang pandemi ini nih sebetulnya. Tapi saat ini kan ada beberapa event yang berjalan. Menggunakan jasanya A to Z Management guys, masih kerja gitu kan. Musim gini masih kerja. Beda banget gak sih dulu dan kemarin dan saat ini gitu loh. Beda banget gak gitu. Kalau dibilang beda sih pasti beda Bang. Pasti beda. Karena dengan peraturan-peraturan dan standarnya juga. Kalau dulu kita kurang terlalu memperhatikan standar kesehatan. Yang kita perhatikan itu standar keamanan. Standar keamanan itu dalam event misalnya bukannya yang rusuh atau apa, bukan, maksudku yang kayak kamu jangan sampai safety. Gitu. Nah, kalau sekarang kita juga harus aware sama standar kesehatan. Jadi saya tuh safety-nya tuh bertambah. Poinnya bertambah gitu kan. Kalau kemarin safety-nya itu misalkan
pengamanan dan Benar, lain-lain. Mungkin sekarang tambah kesehatan. Benar. Jadi memang kayak kemarin kita jalan event juga sama salah satu IO di Palembang, itu juga benar-benar diperhatikan. Jadi kayak aku minta untuk mic-nya benar-benar banyak dan kalau bisa tidak bergantian. Terus kalaupun itu harus bergantian kayak mic podium, timku harus siapin tisu basah, ngebersihin gitu ya. bersihin. Jadi sebelum dinaikin dilap dulu, harus baru naik. Ya. Kayak gitu. Jadi memang lebih ini sih, lebih steril. Gitu kan? Terus kita juga harus pakai masker, harus pakai face shield gitu kan. Dan itu kadang-kadang mengganggu untuk kita komunikasi. Karena kalau pakai masker kan kadang-kadang artikulasi yang kita ngomong nggak jelas. Ya. Jadi kita nggak tahu kumur, Jon. Kayak kumur. Jadi kayak misalnya aku ngomong tolong di ini, penangkap tim yang ini beda. Jadi kadang-kadang bukan ini kan. Akhirnya harus buka dulu. Ini. Oh iya baru. Akhirnya mending pakai face shield gitu kan. Face shield masih bisa jelas kita ngomong kan. Secara kesehatan lah itu ya. Secara kesehatan sih lebih ini, dan kita juga walaupun bukan takut ya, tapi adalah harus waspada sama COVID. Tapi menurut Bang Arya sendiri dengan kondisi seperti sekarang, istilahnya dengan sebuah regulasi atau hal-hal yang lebih detail seperti ini, dari sisi Bang Arya dan tim sendiri, apakah lebih merasa istilahnya itu apa ya? Oh ini lebih bagus nih atau lebih baik di sebuah pembelajaran atau apa? Mungkin hal-hal yang kemarin-kemarin kita kan nggak tersisihkan istilahnya gitu kan. Sekarang hanya kita dengan kondisi kayak ini, jadi mungkin kita lebih teliti, lebih detail gitu. Kayak gitu gimana Bang Arya? Ya kalau bicara plusnya ya benar kayak Bang Tejo bilang. Jadi kita lebih aware sama semuanya gitu kan. Kalau kemarin kita nggak terlalu merhatiin. Misalnya kayak mic, mungkin tadinya ini bekas di ketek. Orang kan nggak tahu gitu. Artinya kita sekarang jadi lebih aware, jadi lebih memperhatikan, ini bersih nggak gitu kan. Kita bersihin, terus dikasih sarung lagi gitu kan. Jadi memang lebih bagus juga sih. Jadi kita lebih kedepannya pengennya lebih sehat gitu loh dari yang kemarin-kemarin. Dari sisi hal tersebut kesehatannya mungkin lebih dapat ya. Lebih dapat. Kalau dari sisi eventnya sendiri Bang, kalau dari kondisi sekarang dengan yang sebelumnya, kalau dari kondisi event sih yang biasanya aku alamin euforia sih berkurang Bang. Euforia berkurang ya. Jadi karena kita kan kalau misalnya event kan kayak kemarin ya, eventnya farewell, perpisahan. Ya kadang-kadang kita pengen bikin yang jadi agak mikir jangan nanti ini social distancing harus dijaga nih ini nggak boleh, nanti mungkinnya kayak gitu. Secara feel juga beda lah kali ya. Secara feel juga beda, udah ini walaupun sebenarnya masih sama, tapi secara feel juga banyak takutnya nanti kayak gini boleh nggak ya, nanti kayak gitu boleh nggak. Jadi kayak dibikin semacam kayak ragu-ragu juga ya. Iya karena memang pada saat kita eksekusi Bang aman gitu kan, nggak. Apalagi kalau misalnya event internal, karena itu tidak ada petugas gugus COVID itu kan, gugus tugas itu yang mengawasi. Takutnya ketika ini di blow up ya, atau ada yang nggak sengaja tuh, misalnya orang ngerekam kebobolan di Instastory misalnya, itu kan bisa jadi masalah. Jadi bahaya juga. Yang kena siapa? Yang pertama yang kena pasti si klien gitu. Company-nya yang bikinnya gitu kan. Kenapa bikin kayak gitu? Nah, si company pasti nggak akan serta-merta mau disalahkan. Pasti akan menyalahkan kita gitu. Betul. Ngajak nih pasti gitu. Iya. Gua nggak mau dimarahin sendiri nih. Gua gitu kan. Bahaya tuh yang kayak gitu. Oke, Om Ariel. Sama gini Om. Kan tadi udah cerita panjang lebar nih tentang show management, apa itu show management lah gitu kan. Seperti apa pekerjaannya. Menurut lo menjanjikan nggak sih pekerjaan ini? Karena gini, anak-anak muda zaman sekarang itu kan mereka taunya event organize, menjadi tim, bla bla bla. Atau pemikirannya gini, gue tamat kuliah, gue pengen jadi PNS, gue tamat kuliah, gue pengen jadi kerja di sini, kerja di situ, biar pada saat gue kerja gue pakai sepatu pantopel, baju rapi, gitu, meja, ya gitu gitulah. Menurut lu pekerjaan ini menjanjikan gak sih gitu? Menurutku ya. Iya. Menurutku, jadi ini berbicara
Pandangan. Yang tadi aku bilang dari awal sampai nanti akhir. Iya. Itu adalah semua yang aku alamin ya. Yes. Jadi aku bukan mencomot hidup seorang atau apa. Yoi. Jadi ini semua yang aku alamin. Yoi. Dunia show management ini menjanjikan. Menjanjikan, John. Menjanjikan, sangat menjanjikan. Untuk skala Palembang aja ini udah menjanjikan. Apalagi kalau lu berani skala nasional. Itu luar biasa. Jadi aku tergabung di suatu komunitas namanya State Management Community. Nasional semua. Nasional. Itu nasional dari semua. Indonesia, dari ujung timur sampai barat tuh ada semua di situ. Yang pasti nanti mereka akan nonton YouTube-nya kita kan. Ya. Gitu. Kita kasih share di grup. Yo iya. Gitu. Jadi kalau aku lihat di situ memang ya sekarang sih memang terbentuknya gara-gara pandemi ya sebenarnya. Terbentuk itu gara-gara pandemi. Jadi kayak semacam kepedulian kayak gitu. Kepedulian. Jadi memang awalnya terbentuknya gara-gara pandemi. Jadi kita bukan kita sih, mereka yang di sana, founder-foundernya ini kepikiran sama tim-tim yang menggantungkan hidupnya di sini. Di sini. Nah, itu. Jadi makanya dibentuklah ini. Kemudian dicari di masing-masing daerah siapa yang kira-kira jadi rekomendator atau PIC-nya atau core wheel lah ya kita bilang. Akhirnya yang di Palembang karena beberapa kali kerjasama sama show director dari Jakarta, itu mereka menghubungi aku mau nggak gitu kan. Akhirnya di Palembang aku terpilih jadi rekomendator. John. Sindikat John. Palembang men. Nih, gue jelasin dulu. Anak Palembang yang jadi rekomendator buat show seluruh Indonesia adalah A2Z Manajemen Ariel. Jadi kalian harus tahu. Jadi gitu. Jadi kalau gerakan yang kita lakukan kemarin itu awalnya sebelum Lebaran ya. Itu pertama kali kita melakukan gerakan memberikan bantuan kepada teman-teman yang di dunia ini gitu loh. Jadi kemarin aku diminta 5 nama kalau nggak salah 3 sampai 5 nama siapa kira-kira yang mau kita kasih bantuan. Itu kan akhirnya aku rekomendasiin ini kasih gitu kan. Nah sampai sekarang kita juga sering bikin webinar. Kemarin berapa kali berbayar. Nah itu juga hasilnya kembali didistribusiin ke teman-teman. Donasi lagi jadi. Nah kalau aku lihat dari kehidupan mereka yang menggantungkan hidupnya di sini itu luar biasa sih. Mereka itu eventnya bukan lagi di Indonesia aja, luar negeri. Udah sampai ke luar negeri. Wow. Internasional ya. Internasional kan ngeri tuh kalau kayak gitu. Yoi. Ngeri. Mungkin ada yang handle konser Metallica mungkin. Ada. Dan itu mungkin jadi mimpi lu juga bang ya? Oh itu mimpiku. Aku pengen banget menghandle event yang skalanya internasional. Walaupun kemarin udah sih sebenarnya. Waktu di closing Asian Games. Itu kemarin aku kerja sama show manajemen dari Jakarta. Kebetulan dia butuh state manager karena waktu itu artisnya banyak. Akhirnya temanku merekomendasikan aku ikut bantu di situ. Nah kalau balik lagi ke pertanyaan yang tadi, menjanjikan itu sangat menjanjikan bang. Aku dulu sebelum berada di sini di dunia ini, dulu juga sempat kerja kayak gitu kantoran. Ya memang rapi gitu kan. Rapi sih. Kalau di mata orang tua atau calon mertua lah ya. Atau lagi mau cari calon mertua. Menarik sih begitu kan. 9 to 5 ya. 9 to 5 gitu kan. Cuman yang aku rasakan adalah ketika habis bulan habis gaji gitu. Habis gaji John. Nggak bisa punya apa-apa gitu. Jadi kayak motivasi lu sendiri ya bang. Jadi pada waktu itu aku mikir, ini aku kalau nggak berani keluar dari zona nyaman ini, yang orang bilang lah zona nyaman ya memang benar. Kalau kita nggak berani loncat dari sini, ya terjebak lah kita di sini. Sampai tua lu John. Iya, tapi memang nggak salah sih kalau masih ada yang berpikiran, aku pengen jadi PNS. Persepsi mereka lah. Iya, itu pengen jadi BUMN itu nggak salah. Iya, cuma kan tidak semua orang berkesempatan untuk masuk ke situ. Betul. Gitu loh. Nah, daripada kita juga harus sadar diri gitu kan. Kemampuan kita ini sampai mana gitu. Ketika kita melamar menjadi seorang PNS, melamar di BUMN. Yang melamar tuh ribuan. Yang diambil cuma 5. 3. Enggak sampai 10, men. Nggak sampai 10. Gila ya. Nah sekarang pernah nggak ngerasain kalau kena macet? Kena macet, misalnya ada perbaikan jalan. Yang kita mau masuk
ke jalan nyempit itu kan Yoi. gimana? Dongkol kan Yoi. rasanya. Nah, makanya aku tuh mikir daripada kayak gini terus, Ini cari jalan lain. Ini gitu cari ya. jalan Yoi. lain. Kesempatan lain. Kesempatan lain. udah pernah ngikut-ngikut kayak tes BUMN, tes PNS, Yoi. itu sebenarnya karena orang tua sih dulu. Iya. Tapi ya memang Tapi nggak. bisa lo buktiin dong. Iya, Yoi. jadi waktu ketika aku memutuskan untuk stop kerja di kantor ini, memang swasta, Mm-mm. ngomong sama orang tuaku sempat menentang. Yoi. Ngapain? Iya. Kamu kerja? Nanti kerjanya gimana? Iya. Yoi. Gajinya gimana? Gajinya. Ini Tinggal dapat bayar duit, bayar. Banyak banget ya alasannya ya. Banyak. Akhirnya dari situ aku cuma bilang sama orang tuaku, aku nggak butuh apa ya, istilahnya nggak butuh dibantu apa-apa. Oke. Itu dibantu doa aja. Doa. Oke. Doa orang Orang Doa tua. orang tua. Doa orang Yoi. tua. Jadi kalau aku bilang aku cuma butuh dibantu doa. Hmm. Udah gitu aja. Akhirnya ya sekarang sih bisa membuktikan kayak gitu ya. Akhirnya Jalan Jon. sendiri jalannya men. Terbuka. Masih. Terus balik lagi itu tadi, jangan ketika memutuskan itu jangan mikir nilainya dulu. Ya. Iya. Value-nya ya. Value-nya gitu. jangan dipikirin dulu. Gitu. Benar. Nanti itu nyusul. Dan sekarang seluruh pekerjaan event di Palembang yang sukses itu pasti dihandle oleh A2Z Management. Tangan dinginnya Tangan dingin keluarin, A2Z men. Management. Gitu. Luar biasa nih Jo, Sangat luar biasa. menginspirasi lagi. Tapi gini loh, balik lagi ke ngomong kita di sebuah pekerjaan seperti ini, memang itu adalah pendapat atau persepsi orang-orang lah Yes, gitu kan, yang pengen betul. seperti apa, pengen seperti apa. Artinya kan kalau gue boleh simpulin, it's about your passion. Iya, kan? betul. Tapi apapun itu men, kalau bukan passion lo, tapi lu juga akan susah buat ngejalaninnya gitu. Benar, Lu juga akan berontak. Yes. Makanya tadi gue dibilang Bang Ariel tadi men, kayaknya aku bukan di sini gitu. Zona nyamannya nggak bisa, jadi aku harus keluar. Akhirnya terbentuklah sekarang Sekarang. ini men. Gitu. Terbentuk sekarang. Ya kalau dipikir-pikir, ya kalau aku masih di situ waktu itu, ya apa ya, mungkin nggak akan kayak gini gitu loh. Aku Iya. mungkin nggak akan ngerasain apa yang Betul. sekarang aku dapat. Menyenangkan nggak Bang? Menyenangkan. Profession with your passion. Asik Menyenangkan, lah ya. menyenangkan. Jadi kayak main aja bang. Jadi Oke. kalau event, Hah? ya kayak main gitu loh. Oke. Lu bisa nikmatin sambil nonton Bisa nikmatin, konser, iya. bisa sambil ketemu sama Iya. pejabat, Iya, benar. ketemu siapa. Kayak gitu-gitu. Airbnb jadi ngasilin lah ya. Iya benar. Iya, Apalagi kalau misalnya kayak event konser, Iya. karena basically aku juga anak band, Yoi. jadi seneng gitu Iya, kan. iya. Kadang-kadang gergetan, pengen banget seneng lagi kayak gitu. Tapi ya itu tadi apa namanya, memang jadinya kan menstimulus kita untuk survive di dunia ini Di gitu. dunia ini. Walaupun kadang-kadang capek tuh. Nah. Misalnya baru kelar malam, besok Ah. pagi-pagi udah standby, subuh udah standby. Oke. Pernah nggak lo ketemu titik jenuhnya Bang? Titik jenuh sih sejauh ini sih belum. Bang. Belum Sejauh jauh ini ini. belum. Kalau dia belum titik ketemu titik jenuh Jo. Yang mau gue tanya kali ini adalah event yang paling yang lo handle ini yang kira-kira yang apa ya, berkesan banget apa selain yang internasional tadi gitu. Yang bikin lo berkesan deh gitu. Yang bikin berkesan ya, Sangat berkesan gitu. apa ya? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Banyak sih. Cuman yang paling berkesan itu kemarin di 2018 itu jalan tour konser Oke. sama salah satu brand rokok. Hmm. Nah itu Kayaknya berkesan. gue tahu tuh rokok Iya. apa. Rokok gua juga kayaknya. Pokoknya. Jadi itu berkesan bang. Oke. Karena berkesannya kemarin kurang lebih 1 tahun itu hampir 40 kota. Wih. 40 kota ya. Bayar cuannya men. Cuannya Jo. Itu kita ketemu ya yang selama ini bisa kita lihat cuman di handphone Ya, iya. atau di TV Iya, gitu iya. kan. Nah itu menurutku berkesan. Jadi kayak misalnya aku konser waktu itu beberapa titik ketemu kayak band-band idola aku kayak Endang Sukamti. Yes. Ya. Ketemu ya. Ketemu kayak Slang, Slang. kayak kan. Dan bisa langsung lu brief. Dan bisa langsung aku brief, Yes. aku panggil sini, duduk sini, kita nanti seperti ini nah. Wah. Nah, itu keren tuh. Itu keren, menurutku keren. Ketika lu bisa membrief idola lu, Yoi. itu keren. Itu keren. Itu keren. Jadi itu berkesan menurut Berkesan. gue. Jadi ketika kayak ketemu band-band yang aku selama ini Ya, kita dengerin idolain. gitu. Yoi. Ketika aku panggil bang gini, walaupun kadang-kadang mereka nggak terlalu mendengarkan Oke. karena mereka punya manajemen, mungkin manajer yang akan menyampaikan. Ya akan menyampaikan. Tapi kita membrief mereka gitu kan. Benar. Bang, nanti ketika ini langsung gini ya. Itu keren. Itu keren. yang selama ini kita lihat gitu kan. Iya, yang sama ini kadang-kadang wah gila ya. Ah, itu keren tuh. Oke. Oke, Bang Arul ya. Itu makanya kalau misalkan lu event yang paling Berkesan lah ya. berkesan tadi ya. Tapi nih, pernah nggak lu ngalami
hal yang fail dalam event bang? Oh sering. Pernah ya bang ya? Sering. Fail, terus lu nanggepinnya gimana sih? Atau nyikapinya gimana sih gitu loh? Pertama gini dulu nih. Failnya itu kita sadarin saat event atau sesudah event gitu. Ada dua nih. Oke. Kriteria fail tuh kita sadarin setelah event kan. Oke. Event sudah kelar baru iya Ternyata lewat yang ini. Ada speed yang lewat gitu kan. Sequence yang ini Iya, lewat iya, gitu kan. Nah, ada yang kita sadarin pada saat event lagi berjalan. Running gitu kan. Jadi lagi berjalan misalnya kayak ini harusnya ini tiba-tiba ini kelompat. Nah, ini bisa kita switch. Shoot balik lagi gitu Bisa kan. kita switch. Misalkan pada saat si menteri itu pidato mati gitu kan. Iya, nah itu kan kalau itu udah fail banget tuh. Mati lampu gitu kan. Iya. Atau pada saat mau sambutan mic-nya ngarah ke dalam. Ya, tahu lah ya, masih ingat lah ya. Oke, lu jadi nanggepinnya Jadi gimana? nanggepinnya Yang kayak gitu. Kalau kayak gitu sejauh ini sih yang misalnya berbicara fail yang kayak gitu, udah bicara teknis ya. Teknis ya, kayak misalnya lagi running, mati lampu. Oke, itu lebih ke teknis. Itu sering, itu bukan fail di kita, tapi di teknis. Tapi akan menjadi failnya ke kita apabila kita tidak mencek dari awal. Oke. Kayak misalnya kita dapat supply energinya dari mana? Dari mana gitu? Oh, dari genset. Oke. Kita udah cek belum gensetnya? Oke. Gimana bahan bakarnya? Gimana olinya? Gimana filternya? Gimana tali kipasnya gitu kan? Fan belnya gitu kan. Nah, itu kita harus tahu juga. Jadi sebelum kita mulai, kita cek tuh, temuin si operator si genset ini gitu. Atau orang produksi lah gitu ya. Iya, kayak Pablo gitu ya. Ya, kita temuin orang produksi. Kalau nggak mau repot, temuin orang produksi. Tanyain gimana genset aman ya? Ini solarnya udah ready, ya filternya aman, ini udah oli aman, oke. Jadi ketika ada trouble, kita bisa tahu kejarnya si orang produksi. Artinya John, tim show management ini Jo, tidak hanya mereka show aja. Benar. Jadi memang seluruh kayak dari source listriknya apa mereka kontrol gitu kan. Hampir ke IO lah ya sebetulnya. Ya, sebenarnya show management itu kemarin kalau ngobrol-ngobrol show management itu mereka harus menguasai itu bang. Jadi mereka harus menguasai sistemnya tata suara, sistem tata cahaya, terus sistem multimedia. Mereka harus menguasai, walaupun tidak ahli ya. Tapi mereka tahu sistemnya. Oh ini kayak gini, ini kayak gini, ini buat ini. Mereka harus tahu dulu nih. Mereka harus tahu. Jangan tim show itu yang namanya mixer nggak tahu. Terus matiin ini gimana? Nyalain mic nggak tahu. Gitu. Amplifier ini nggak tahu. Jadi sudah mengklaim diri sebagai show. Gitu kan? Kita harus menguasain dulu nih permasalahan sound system itu apa gitu kan. Misalnya feedback atau apa gitu kan, noise atau apa. Bahkan banyak lebih ke tenang mungkin kan. Iya. Tinggal what the next gitu kan, apa yang bisa lakukan. Tapi lu setuju nggak nih kalau misalkan ada statement bahwa dalam sebuah event itu bahwa tim show itu adalah tim spesial elit atau tim SEAL lah. Tim elitnya gitu loh. Yang datang tuh dengan gagahnya, dengan kerennya, ngacak panggung gitu segala macam gitu. Itu aku nggak mau pindahin deh ya. Ntar nggak bisa artis nggak mau kayak gini tuh gitu. Tolong dong ini tuh gitu. Baiknya nggak ke danau dong gitu. Kalau dibilang gitu sih aku setuju bang sebenarnya. Aku setuju. Jadi tim show itu memang spesial tim, tapi kalau dibilang mengacak-acak itu salah. Salah. Jadi mereka harus mengkoordinasi dari awal. Jadi jangan sampai semua sudah terpasang, mereka baru ini salah nih kayak gini. Itu bajingan sih. Jadi bikin orang kerja 2 kali. Makanya aku biasanya kalau memang kayak dari awal disuruh percaya, nanti aku komunikasi sama si misalnya artis ya. Biasanya minta layout panggung mereka. Biar kita tahu dulu. Biar kita tahu. Ini kita sampai nih ke orang sound, orang produksi. Band ini pengennya kayak gini. Bisa nggak? Oh ini nggak bisa. Ini harus ini ya. Kita kasih tahu lagi. Jadi emang benar jadi bukan cuman lu tuh datang cuman pada saat event doang kan bang. Ini emang benar-benar harus istilahnya itu connect dong. Connect dong gitu kan ya, connect antara si performer kita sebagai show director dan atau planning acara dengan si tim yang menyiapkan acara juga. Gitu ya bang. Ya kalau aku sih lebih aman sih kalau memang dari
H-7 tuh udah komunikasi kita. Udah TikTokan dulu, udah TikTokan. Jadi jangan sampai, walaupun sebenarnya kalau H-1 baru datang dan ini itu juga worry sih sebenarnya. Minimalisasi. Jo, lu kira-kira apa lagi nih yang mau lu tanya sama Bang Halil? Banyak sih sebenarnya. Yo, jadi gue kalau ngobrolin tentang dunia per show directoran, per show dian, artinya kan kita masuknya ke dalam dunia event gitu. Pasti kan masuk lagi ke dunia event organizer dan sebuah pekerjaan yang melibatkan orang banyak kan Bang ya. Nah tapi kalau lu sendiri Bang, selama tadi kan udah dijawab nih, yang berkesan dan yang paling fail-nya gitu kan ya. Nah sekarang kalau gue coba boleh tahu nih, kira-kira nih peran sebuah IO atau IO ini untuk menunjang keberhasilan sebuah event, kecuali di luar dari si show management team, seperti apa sih Bang sebenarnya Bang? Maksud gue apakah briefnya itu harus jelas kah atau tidak kah gitu? Karena kan balik lagi, kalau gue lihat tuh kayaknya banyak nih yang belum mengerti sampai ke sana istilahnya kayak gitu loh Bang. Jadi saya hanya sekedar Bang Aril, nih gue mau ada event A, lu show D-nya ya, udah clear gitu, sampai sana doang. Jadi nggak sampai detail gitu kan? Gitu. Maunya seperti apa sih event ini gitu. Gimana sih sebenarnya Bang? Ya memang bener sih. Jadi kita show management tuh ya harusnya sih ada dua pilihan. Itu mereka meng-create sebuah seni pertunjukan. Jadi misalnya aku pengen bikin acara ulang tahun. Nah, keluarnya ulang tahun. Oke, kita yang bikinin, lu bikin konsepnya gini. Kita pasang gini. Ini. Tapi itu sudah agak menjurus ke IO juga sebenarnya kan. Nah, kalau mau ngikutin patennya sebenarnya show director itu, show management itu memikirkan konsep itu. Pertunjukannya kayak gimana? Show-nya gimana? Nah, kalau sekarang yang saya alamin kan memang banyak di-hire sama IO Bang. Jadi memang IO meng-hire timku, misalnya mereka manggil, Aril kita mau ada event ini gitu kan. Nah, ada beberapa yang memang membrief secara detail. Clear gitu kan. Jadi clear. Jadi kita juga nerimanya enak gitu kan. Oh ya ini. Oke, kita. Tapi ada yang nanya, ini acaranya cuman ini doang, ini cuma makan-makan malam. Oke, makan-makan malam. Iya, ini catering, makan malam doang gitu kan. Ternyata lebih ribet ya. Begitu nyampe, hadiahnya berjibun, artisnya banyak, ini kontennya banyak. Ini yang bikin ribet gitu Itu yang bikin ribet. Karena kita kan harus menyesuaikan porsi kan. Misalnya acaranya kayak gini, kita harus orangnya sekian gitu kan. Iya, benar Bang. Nah, ada yang orang tuh acara apa sih Bu? Acara makan-makan doang. Oh, berarti bertiga aja cukup lah. Kayaknya pas budget lagi ya. Oke, bertiga ya. Oke, begitu nyampe pun gitu acaranya. Nah, ada yang kayak gitu. Harapanku sih lebih baik IO-nya memang bener-bener dari awal ngomong. Acaranya kayak gini ya. Jadi nanti kayak gini. Nah, tinggal mereka minta ide kita. Ini nanti gimana ya? Bagusnya gimana? Jo. Kayak sama gini Jo, yang mau gue tanya tuh gini. Mungkin ini pertanyaan terakhir gue dan kemarin harus jelasin gitu kan. Kalau kita ngelihat show tim dari Jakarta itu, tim show itu mereka datang tuh seabrek-abrek, banyak peralatan. Banyak peralatan, keren banget. Yang ngebedain mereka sama kita apa sih Om? Sebenarnya yang ngebedain tuh yang pertama mungkin pengalaman. Pengalaman itu nggak bisa kita pungkirin. Kita harus fair lah, harus mengakuin memang di Palembang sendiri juga mungkin baru beberapa tahun terakhir ya yang ada tim-tim kayak gini. Kalau di sana kan udah lama, udah dari ngeri lah ya. Kalau di tahun 90-an kali udah ada kali. Jadi pengalaman sih yang pertama harus kita akuin dulu, pengalaman. Terus yang kedua, dari pengalaman itulah kenapa mereka selalu bawanya itu lengkap sampai kabrek. Karena mungkin dari awal mereka pengalamannya mungkin pernah juga kayak kita yang satu kerjaan dirangkap banyak gitu ya. Satu orang merangkap berapa pekerjaan. Misalnya kayak gitu kan. Kayak aku sendiri misalnya, aku masih sering nemuin kejadian aku sebagai show director, aku sebagai musik director, aku juga sebagai video operator. Merangkap. Bagian
pekerjaannya tuh, job desk-nya kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang masih satu materi itu aku pegang semua. Kadang-kadang masih kayak gitu. Karena kadang-kadang supporting dari vendor juga kadang-kadang masih agak kurang. Masih agak kurang kadang-kadang. Karena tesnya juga beda. Karena tesnya beda. Karena kalau dari vendor kan ya mereka bekerja sesuai SOP standar mereka kadang-kadang kan. Jadi bukan yang benar-benar tes ngerasain event gitu kan enggak. Jadi masih ada yang cuman ketika kita tanya contoh kasus nih, video ini nanti di kamu ya, ini audionya, wah kak laptopnya nggak bisa audio, audionya rusak, nggak support nih, audionya rusak, itu kan kacau. Atau kadang-kadang lagi running mereka kemana, lagi nggak ada, ketika mau video ini keteteran, kan kurang ajar itu kan. Jadi mereka cuma sebatas ini mixer sound udah nyala, udah tinggal kayak gitu kan. Makanya, padahal kita butuh hal seperti itu. Makanya kalau aku perhatiin beberapa show management dari Jakarta memang kompleks banget bang pembagiannya, lengkap. Jadi mulai dari show director, beda lah, show director, video operator atau VJ, terus sound engineer, lighting designer, musik director, iya itu sampai itu yang di FOH ya. Nah, yang di panggung, backstage ya. Yang di panggung, stage manager. Terus kemudian ada floor manager, LO-nya gitu. Stage crew, MC crew. Wah, satu bis John datang. Gila, kalau waktu itu pernah ngeliat sampai 15 orang sampai ini gila. Jadi kalau memang Avenger lah ya. Avenger. Kalau udah kayak gitu enak banget kan. Wah, jadi emang maksud tuh ya kerjanya sudah sesuai part gitu kan. Memang sebenarnya kerja yang benar tuh kayak gitu. Dan hal itu yang bisa ngejamin event lu bisa sukses. Benar. Makanya ketika kita lihat hasil event dari tim-tim show dari Jakarta itu ya luar biasa gitu kan. Orang kayak lighting designer mereka bawa sendiri yang sudah sering bareng-bareng. Jadi kayak udah frekuensinya udah tahu, udah sama kan gitu. Tapi dengan hal minimis yang kita punya sekarang nih bang, menurut lu sendiri masih bisa nggak kita sedikit lu bisa aplikasi nggak kira-kira dengan hal bisa lain? Bisa ya bang. Bisa. Balik lagi ke komunikasi. Balik lagi. Itu bisa sih. Kayak sekarang kalau kita mau menyaingin kayak mereka misalnya timnya harus banyak, itu agak susah juga. Karena dari perusahaan-perusahaan sendiri kadang-kadang ketika kita memunculkan budget berbenturan di angka. Show manajemen selalu deh. Pasti pertanyaannya kayak gini. Ini show manajemen ini apa? Mereka nggak tahu. Ini apa? Mereka nggak tahu ya. Mereka nggak tahu ya. Ini apa? Buat apa? Ya, ini nanti yang tim yang akan bukannya udah di handle IO. Pasti itu sering yang aku temuin, aku sering. Ini reject, ini coret gitu. Ini kalau salah, ini kebanyakan kayak gini. Padahal kan memang harusnya segini. Nah, makanya aku pernah ngobrol-ngobrol juga. Kadang-kadang masih ada beberapa company yang ekspektasinya tinggi tapi budgetnya kaki lima, itu susah. Tapi sebenarnya itu bisa dimaksimalkan. Asal komunikasi tadi. Tapi dan mereka juga harus jangan terlalu saklek gitu loh. Jadi misalnya aku pengen openingnya kayak Asian Games atau misalnya kayak opening Net TV gitu kan. Ya bisa gitu kan. Cuman nggak akan bisa lalu. Kita bisa bikin kayak gitu. Cuman maksudku tapi hasilnya nggak akan seperti itu banget. Tapi minimal ya mungkin 70-80% akan sampai ke situ. Gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi balik lagi ke itu vendornya juga harus support gitu kan. Jadi ini kalau gua boleh sedikit kasih kesimpulan. Jadi memang semua jenis pekerjaan mungkin ya, apapun itu, kayak misalkan kayak Bang Aru di bidang show management gitu kan. Artinya kan perjuangannya itu atau tidak hanya ada di Bang Ariel sendiri gitu. Komunikasinya masih dari seluruh lini lah ya. Seluruh lini kayak misalkan IO-nya, vendor yang terlibat, semuanya sampai ke brand-brandnya, klien-kliennya juga terlibat juga gitu untuk sukses sebuah event kan. Jadi nggak bisa lu semuanya langsung kasih ke Bang Ariel. Nggak bisa. Itu nggak mungkin. Jadi memang kita juga benar kayak Bang Tejo. Kita butuh support pertama dari yang meng-hire kita. Yang meng-hire kita tuh kadang-kadang ada dua. Yang pertama dari CEO, kemudian dari si company atau brand. Itu kita harus butuh dari situ dulu nih. Kadang-kadang kita dapat dari IO, ketika ketemu brandnya beda lagi. Ini yang kita kadang-kadang bingung, apakah penyampaian brand ini yang beda sebelumnya ataukah IO-nya yang nangkepnya beda. Makanya kalau IO yang nangkepnya beda, yang salah sih kliennya sih kalau Apa Jo? Kira-kira Jo. Seru. Ini
emang seru banget ya. Yoi. Emang Karena memang kita gini Jo, kita tuh mengundang para expert. expert, man. Jadi yang ngobrol itu memang benar-benar expert dan memang mereka tahu gitu loh. Benar. Bukan sekedar sok-sok tahu gitu kan. Ya. Jadi mereka udah menjalani dan mereka udah tahu nih manis, asin, asem, Udah apanya lagi. menguasai lah bidangnya gitu. Menguasai kan. bidangnya. Nah, jadi maksud gue juga semoga hal yang kita angkat ini jadi apa ya, learning juga buat teman-teman gitu kan. Pengetahuan Nah, gitu kan. ngomong-ngomong learning nih, Yoi. mungkin Bang Aril Kita nih, panjangin lagi nih, Cok. Karena gue masih excited nih benar, gitu. Bang Aril nih gitu kan. Tapi ini lebih ke statement terakhir dari Bang Yoi. Aril gitu. Mungkin teman-teman di Palembang lah, kan sekarang banyak anak-anak muda, terutama di Palembang kayaknya sekarang tuh udah punya universitas yang memang bukan khusus sih, kayaknya itu emang Ada gitu ya. Ada apa namanya tuh, punya jurusan ya? punya Jurusan. kurikulum atau mata kuliah yang di bidang event organizer, Ya. Bang. Artinya kan itu udah calon-calon loh, Bang. Iya, Soalnya iya, kan, iya. Bang. Nah, mungkin mereka ada yang tertarik dunia stage management atau dunia apa, pasti, mungkin betul. gimana nih pesan-pesan Bang Aril buat mereka gitu, Bang? Bang Aril gitu loh. Oke. Sebenarnya kalau mereka Hmm. buat teman-teman yang sekarang kuliah di situ, Mm-mm. itu sebenarnya harusnya mereka tuh bersyukur gitu loh. Oke. Karena mereka dapat ilmunya sebelum mereka praktek, mereka punya ilmunya dulu. Dari kurikulum Iya, ya, dari benar, kurikulum. udah dapet ya. Jadi kalau kayak saya kan bukan orang akademis, tapi orang praktisi. Iya. Dapat ilmunya dari praktek. Praktek. Nah, dari praktek belajar, kembangin gitu kan. Nah, kalau mereka udah ada basic. Basic. Harusnya gitu kan, ada basic. Nah, apalagi kalau memang ada jurusan broadcaster tuh akan lebih bagus lagi. Benar. Tuh. Cuma kalau ada jurusan, kalau show management kan lebih ke Spesifik lagi gitu spesifik spesifik lagi. broadcaster. Ya. Harusnya ke broadcaster ya kan. Ya, Dari situ ngembangnya baru show management. Oke. Nah, kalau yang ini harusnya jangan jangan dijadikan cuman setengah-setengah gitu loh. Kalau mereka udah di situ, tekunin gitu loh. Fokus ya. Fokus gitu loh. Jadi jangan karena terpaksa masuk sini gitu. Wih, Wah, Itu jangan bahaya. itu kacau jangan itu. bahaya tuh. Itu nggak Lo akan berhenti kuliah John dari sekarang kan? Betul. cuma memang karena kebanyakan yang aku nilai kalau dulu itu banyak orang yang kuliah di ini larinya ke sini, Yoi. tidak sesuai dengan ilmunya. Kayak lu kan, Kayaknya ilmu komputer, Bang. larinya ke sini kan. Nah, makanya jadi buat yang pengen ke dunia show management, ya aku sih cuma bisa pesan ini kedepannya menjanjikan ya. Janjikan. Ini sebuah pekerjaan sebenarnya. Sebuah pekerjaan. Jadi kalau kayak kita show management ini kan freelance ya, Ya. tidak terikat ke suatu Siapapun. IO manapun gitu kan, freelance. Nah, banyak orang menganggap freelance itu kerja sampingan. Oke. Nah, itu yang salah. Nah, Karena kalau freelance itu bukan pekerjaan sampingan. Mindset juga harus dirubah, Bang. Harus dirubah. Belum mindset Dirubah, gitu Jadi ya. kita pahamin dulu freelance not a side job. Nah, itu Oke. dulu. Freelance not a side job. gitu. Nah, side job. Jadi freelance ya freelance, artinya Oke. kita memutuskan untuk bekerja tidak terikat gitu. Ya. Kalau side job itu sebenarnya lebih ke part time. Part Nah, time. jadi kalau misalnya Kalau part time, hand job. jadi kalau part time, jadi misalnya kita sudah ada pekerjaan, misalnya pekerjaan kantoran, nah, ya. kita di waktu kosong mau ngambil jadi kru-kru. Betul. Nah, itu bukan freelance sebenarnya kalau menurutku ya. Iya. Nah, banyak yang mengasumsikan aku freelance nah gitu, tapi mereka kan masih kerja di bank misalnya. Oke. Kan masih banyak tuh yang aku temuin kerja di bank, Sabtu Minggu WO, WO. jadi kru WO, nah kayak gitu kan. Itu part time itu. Itu part time. Oke. Jatuhnya part time, bukan freelance. Ya. Kalau menurutku, kalau freelance dia memang tidak menggantungkan pekerjaan di mana-mana. Dia Tetap memang itu jadi mainnya gitu. tetap mainnya, Oke. bukannya side gitu. Oke. Nah itu harus mindsetnya harus dibenerin dulu. Freelance is not a side job. Side job. Kemudian apa yang kita punya kembangin. Mantap tadi Jo, penjelasan dari Bang Adel tadi. Gua rasa sih semoga teman-teman yang pengen tuh terjun ke dunia show manajemen Yoi. jangan takut-takut, men. Jangan takut-takut. Tapi intinya bukan hanya tim show manajemen aja, semuanya pekerjaan. Kerja. Yang penting itu menjadi passion lu, Ya. lu harus seriusin. Yes. Biar semuanya bisa jadi kayak gitu, men. Yoi. Nah, teman-teman yang pengen tahu tentang show management, yang mau belajar, lu bisa DM ke IG-nya Om Aril. Bener Om Aril? Ya. Om Aril akan share Sharing ya, ilmu, kita sharing. sharing ilmu, akan kasih tahu seluruhnya apapun tentang show management. Ya. Yoi. Jadi Jo, thank you banget teman-teman sudah standby di sini. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like, Like. serta share. yoi, aktifin loncengnya, dan jangan lupa share juga ya Jo ya. Ya. Biar kalian tahu dan update apapun tentang hal yang viral, kita bahas jadi nggak viral.
Tapi kita angkat tetap kreativitas anak-anak Palembang. Palembang. Yoi. Ya. Thank you teman-teman. Sampai jumpa.